Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita pagi hari ini bangun dengan penuh sukacita, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, masih dalam suasana kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan tahun ini. Dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan bersama dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, tiada yang abadi di dunia ini. Setiap saat kehidupan manusia berubah dan bahkan tidak bisa mengulang kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Kalaupun diulang pasti tidak akan sama persis. Semua sudah berubah. Oleh karena itu, seorang yang bernama Herakleitos, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya, semua akan berubah, kecuali yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Pengenalan yang lebih dalam kita akan Yesus Kristus juga dapat mengubah kehidupan kita. Perubahan besar dalam kehidupan sejak mengenal Yesus dialami oleh seorang polisi yang bernama Fowler, seperti yang disaksikan di dalam pelengkap Kidung Jemaat 239, satu lagu yang sering kita nyanyikan, Perubahan Besar. Saudara, untuk mengingat saya ingin menyampaikan liriknya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara sekalian, lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Rufus. Rufus adalah seorang pendeta asal Ohio dan melayani di Christian Church Disciple of Christ. Lagu ini ditulisnya pada tahun 1914 ketika ia dan istrinya Margaret Drago kehilangan seorang anak lelaki mereka yang bernama Harsel. Lirik lagu ini kemudian digubah oleh Charles Gabriel dan pada tahun berikutnya diperdengarkan pada sebuah kebaktian Billy Sunday. Dan pada saat itu ada seorang polisi yang bernama Fowler mengikuti kebaktian tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk menerima dan mengikuti Yesus oleh karena lagu ini telah mengubah hidupnya. Diinspirasi lirik lagu ini, akhirnya Fowler menyerahkan diri kepada Tuhan dan selanjutnya terjadi perubahan ajaib. Ketika Fowler menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ratusan rekan Fowler
yang sesama polisi datang dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Di dalam lagu tersebut nyata sebuah pengakuan bahwa ada perubahan dalam hidupnya ketika ia membiarkan Yesus menguasai hatinya. Dikatakan bahwa jiwanya bersinar terang, jiwanya bergemar bagai ombak besar, jiwanya segar, dan ia riang gembira berjalan terus menapati kehidupan ini bersama dengan Yesus yang bertahta di hatinya. Kalau kita amati, maka perubahan besar yang dimaksudkan oleh si pembuat lagu ini bukanlah sebuah perubahan lahiriah, tetapi sebuah perubahan yang bermula dari hati, bermuara dari hati, bersumber pada jiwa terdalam seseorang yang jiwanya disentuh oleh kasih Yesus. Saudara-saudaraku, dalam teks yang kita baca pada pagi ini, perubahan besar pun terjadi dalam kehidupan para murid sejak mengenal dan mengikut Yesus dengan setia. Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, bagaimana trauma berat yang dialami para murid ketika guru yang mereka kasihi diperlakukan dengan sangat brutal, biadab dan tak manusiawi hingga meninggal. Ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kepedihan dan ketakutan. Tetapi perjumpaan dengan Yesus yang menampakkan diri pada mereka telah mengubah hidup mereka. Mereka lebih dalam mengenal guru yang agung, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masa 40 hari adalah masa persiapan, pemulihan para murid. Yesus mempersiapkan dan memulihkan keadaan jiwa mereka. Tidak hanya sehari 2 hari. Tapi Yesus sengaja 40 hari masih tinggal di bumi untuk meneguhkan, menguatkan dan memulihkan para murid sebelum pada akhirnya diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjang tanganannya di bumi ini ketika ia kembali ke tempatnya di sorga. Selama 40 hari Yesus masih ada di dunia ini dengan maksud supaya para murid betul-betul siap untuk ia tinggalkan dan melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang ia akan tinggalkan di bumi. Namun ia tidak langsung ke sorga, sebab waktu itu dipergunakan dengan baik agar pada waktunya para murid sungguh-sungguh telah pulih sempurna untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membuka pikiran para murid. Pada waktu itu tertutup, pada waktu itu mereka lupa, pada waktu itu sama sekali mereka tidak ingat apa yang pernah Yesus katakan sebelumnya. Dan Yesus membuka pikiran mereka kembali, mengingatkan mereka kembali tentang segala firman yang dulu ia pernah sampaikan. Bahwa benarlah firman Tuhan tentang dia yang tertulis dalam kitab suci, dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Taurat dan dalam kitab Mazmur tentang dia. Bahwa semua sudah tergenapi. Dan saat pikiran mereka terbuka dan mengerti kitab suci, Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan kepada banyak orang, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh bumi, berita tentang pertobatan dan pengampunan di dalam namanya, bahwa hanya di dalam dia ada pengampunan dosa. Dan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk menjadi saksinya, agar semua orang mengenal dan mendengar Injil di dalam Yesus Kristus. Para murid sekarang tidak lagi penuh ketakutan, kemarahan, dan kekecewaan. Tetapi ketika Kristus memperkenalkan diri dan menampakkan diri kepada mereka, hidup mereka berubah. Sekarang diliputi damai sejahtera, diliputi dengan kepercayaan, dan diliputi dengan keberanian. Keberanian untuk menjadi saksi. Sebab Tuhan Yesus memberikan perintah, kamu adalah saksi semuanya ini. Saudara-saudara, Mesias adalah penggenapan nubuat dalam Taurat Musa, para nabi dan kitab Mazmur. Pemberitaan tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dan dimulai dari Yerusalem. Dan saudara sekalian, bukan hanya itu. Yesus tidak hanya menyuruh para murid untuk memberitakan semua ini, tetapi Yesus menjanjikan diberikan kelengkapan, diberikan kuasa dari tempat tinggi. Saudara, menarik bahwa kuasa di sini adalah dinamot dalam bahasa Yunani, yang berarti adalah kuasa yang besar.
kekuatan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bertindak, yang aktif, berkuasa di dalam tugas-tugas pelayanan. Kuasa inilah yang diperlukan para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara-saudaraku, ini juga menjadi penghiburan kita bahwa semua orang yang melayani, semua orang yang memberitakan nama Yesus Kristus, ia tidak akan mungkin bisa lakukan sebelum Tuhan membuka pikiran mereka, sebelum Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan yang diberikan kepada para muridnya. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memberi kuasa, Tuhan juga yang akan menyertai. Saudara-saudaraku, dengan ini kita meyakini bahwa setiap orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan apapun di dalam dunia ini, ia tidak hanya berasal dari dirinya. Tugas panggilan pelayanan itu, apapun di dalam masyarakat, entah sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus kategorial, sebagai aktivis di dalam pelayanan-pelayanan gereja, ataupun dalam komunitas-komunitas orang percaya, atau lembaga-lembaga Kristen yang lain. Saudara, tugas ini kita terima dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, bukan juga dari siapapun. Dan karena itu saudara sekalian, firman ini mengingatkan kita kepada Kristuslah kita mempertanggungjawabkan apa yang telah Ia berikan ke dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Tuhan setelah Yesus terangkat ke sorga, menarik sekali bahwa Ia merentangkan kedua tangannya untuk memberkati para muridnya. Lalu Ia meninggalkan mereka, menunjukkan bahwa Ia meninggalkan para murid dengan berkat kekalnya. Itulah sebabnya ketika para murid menyaksikan itu, peristiwa ini membuat mereka sujud menyembah. Murid-murid bersuka cita dan mereka kembali ke bait Allah dan memuliakan Allah. Hal yang sangat kontras saudara sekalian, pasca kematian Yesus, apa yang mereka lakukan? Jangankan akan menuju ke bait Allah untuk secara terang-terangan beribadah dan berbakti, mereka mengurung diri di dalam ruangan-ruangan terkunci. Tapi ketika mereka mengenal Kristus lebih dalam, mereka keluar dari segala tekanan, ketakutan itu. Mereka memuji Allah dan bersuka cita oleh karena Kristus telah mereka kenali lebih dalam. Perubahan besar dalam hidup seseorang yang dikuasai Kristus. Hati yang dikuasai Kristus akan berubah, memiliki sukacita, damai sejahtera, dan kesiapannya untuk mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Saudara-saudaraku, demikian juga setiap kita yang telah dianugerahi tugas dan tanggung jawab. Tidak ada seorang pun yang menjadi milik Kristus yang tidak bisa melakukan pekerjaannya di dunia ini, hanya saja dalam talenta dan kapasitas yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu, yaitu untuk memuliakan Kristus, untuk meninggikan namanya di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudaraku, apakah yang Kristus harapkan dari kita? Ia menginginkan kita secara konsisten, setia menjadi saksinya, melayani Dia sampai Ia datang kembali. Bahwa ada perubahan dalam kehidupan kita, jelas itu nyata bagi mereka yang telah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dari luka yang rapuh menjadi penuh kuasa dan keberanian untuk bersaksi dan melayani. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, biarlah kita diberikan kekuatan baru untuk terus bersaksi, melayani Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Ingatlah bahwa jikalau kita dapat melakukannya, itu bukan karena kita, tetapi Dia yang memberikan tugas itu kepada kita. Dia yang memberikan pengertian-pengertian baru, dan Dia pasti akan melengkapi kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya di bumi ini. Kita tidak sendiri, tetapi berkat kekalnya senantiasa menyertai kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan kembali status kami sebagai anak-anak-Mu. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kami peringati pada tahun ini. Kiranya semua umat-umat-Mu diberi kekuatan baru, bahwa Kristus sudah naik ke sorga, tetapi Kristus yang ada di sorga terus memberkati kami, menyertai kami, mendampingi kami dalam menunaikan semua tugas-tugas pengutusan kami ke dalam dunia ini. Biarlah kami selalu menyadari bahwa jikalau kami sanggup untuk percaya kepada Kristus, itu karena Engkau yang sudah membuka pikiran kami, Engkau yang sudah memberikan kami anugerah iman.
Dan jikalau kami terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan-Mu dalam dunia ini, itu juga karena anugerah yang Engkau berikan pada kami, karena Engkau yang mengutus. Maka sekarang Tuhan, kami hanya mau berdoa, berilah kami kekuatan, supaya tugas-tugas itu dapat kami kerjakan dengan baik. Dan hamba-Mu berdoa kepada seluruh umat-umat Kristiani di seluruh dunia. Biarlah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami peringati tahun ini memberikan kami kekuatan baru, bahwa kami akan dapat mengerjakan semuanya oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kepada semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, apapun situasi hidup mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa berkat-Mu ada pada mereka, penyertaan-Mu menyertai mereka dalam setiap situasi hidup mereka, sehingga kami tidak gentar terus berjalan untuk memberitakan nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.